Salam Bapak Ibu Saudara-saudari yang diberkati Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita hari ini tertulis dalam 1 Petrus 2 ayat 23 demikian. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Demikian. Saudara-saudari, belakangan hari ini ada semacam tren yang menyatakan bahwa kebebasan berpendapat adalah sesuatu yang harus dijunjung. Bahkan oleh karena pemahaman seperti itu, orang memang dengan sadar menuntut persamaan antara hak di tengah-tengah hukum. Namun ada kalanya kebebasan dan kesadaran yang demikian ternyata membawa kepada satu pemahaman, yaitu kebebasan yang kebablasan. Karena ingin menuntut haknya. Sehingga ketika orang misalnya menerima cacian, maka dengan segera dia akan membalaskan dengan cacian. Ketika ada seseorang menerima kecaman, maka dengan mudah dia akan membalaskan dengan kecaman-kecaman yang baru. Maka tidak mengherankan kalau kita membuka dalam media sosial, misalnya Facebook, begitu banyak status-status yang bertebaran yang isinya adalah cacian, yang isinya adalah ancaman, bahkan makian. Orang yang kita anggap sebenarnya yang menjadi teladan, tetapi tanpa sadar juga terjebak dengan menuliskan status-status yang membuat kecaman, bahkan fitnah dan kekejian. Orang sudah tidak sadar lagi, bahkan tidak sabar untuk menerima bahwa ada proses yang harus dijalani ketika seseorang melakukan kesalahan, fitnah misalnya, dengan ada undang-undang ITE sekarang. Seandainya orang sabar menunggu untuk diproses secara hukum, maka tidak ada balas-membalas, yaitu kebencian dengan kebencian. Hari ini kita diingatkan bahwa ternyata cacian, amarah, kebencian untuk membalaskan bukanlah menjadi domain ataupun hak. Sebab kita tidak punya otoritas untuk membalaskan sesuatu yang membuat kita jengkel, yang membuat kita marah. Maka dengan kebenaran firman hari ini kita dibawa kepada satu pemahaman yang baru bahwa ada guru dan teladan yang agung bagi kita, yaitu Yesus itu sendiri. Apa yang dikatakan tadi bahwa ketika ia dicaci maki, dia tidak membalaskan dengan cacian yang baru. Bahkan ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Bapaknya supaya Bapaknya melakukan keadilan kepadanya. Ini menjadi satu tipe yang baru bagi setiap orang yang menyatakan dirinya sebagai orang Kristen, yang menyatakan dirinya sebagai pengikut Yesus, supaya keteladanan yang dibuat Yesus, apa yang dia alami, dia dicaci, dia difitnah, dia dibenci, bahkan dia harus menerima perlakuan yang tidak seharusnya dia terima, tetapi dia dengan sabar, dengan taat, dengan setia, dia menerima semua itu sampai kepada kayu salib, lalu disalib, dia harus mati, menerima sesuatu yang tidak patut dia. Namun oleh karena itu sendirilah yang akhirnya memberi harapan baru bagi kita. Oleh karena Yesus yang taat, Yesus yang setia seperti domba yang dibawa kepada pemotongan itu. Dan oleh itulah kita memiliki pengharapan yang baru. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi setia. Saudara-saudari, biarlah seluruh pergumulan kita, biarlah seluruh kekesalan kita, amarah, kedengkian kita menahan diri, lalu mengarahkannya hanya kepada Tuhan. Sebab Tuhan itu sendirilah yang punya otoritas, yang punya hak untuk menghakimi. Karena itu bila saudara menerima perlakuan tidak adil, bila saudara menerima kebencian atau cacian atau bahkan fitnah dari orang lain, maka belajar sabar, menarik diri dari kesulitan itu, lalu berdoalah dan memohon supaya Tuhan oleh karena keadilannya, biarkan dia sendiri yang oleh otoritasnya melakukan pembalasan. Jika setiap orang mampu menahan diri,
maka keluarga yang diambang kehancuran akan bisa pulih kembali. Orang yang bersaudara akan kembali rukun. Ketika orang mampu menahan diri dengan tidak membalaskannya, maka kesulitan persoalan termasuk di organisasi, termasuk di gereja, atau di lingkungan keluarga kita akan bisa kita hadapi dengan benar, sehingga terciptalah damai sejahtera. Kita menjalani kehidupan kita dengan aman dan tentram. Karena itu, Yesuslah teladan yang sejati. Dia adalah guru agung bagi kita. Sehingga kita selalu diarahkan menuju kepada Yesus itu sendiri. Sehingga kita boleh dengan sabar, dengan yakin menjalani seluruh kehidupan kita. Kita boleh tidur tenang, kita boleh makan dengan enak, walaupun kita menghadapi kesulitan. Karena kita membawa seluruh pergumulan, kesulitan, dan kedengkian yang ada tadinya kepada Tuhan, dan Tuhanlah yang membalaskannya dengan keadilan. Selamat berkarya, Tuhan Yesus memberkati. Amin.